peristiwa yang mengantarkan umat Islam kepada kejayaannya, kepada peradabannya, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas dari sisi faktor-faktor keberhasilan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang betul-betul bisa kita terapkan, bagaimana kita bisa menerapkannya dan bisa mengupayakannya untuk saat ini. Karena hijrah telah terbukti, ya. Hijrah ini telah terbukti mengantarkan umat Islam kepada puncak kejayaannya. Padahal kalau kita lihat awal mula itu dari dakwah. Lagi-lagi umat Islam, ya, bisa jaya itu dimulai dari dakwah. Di saat itu Rasulullah memulai di Mekah dalam kondisi yang betul-betul tertekan, ya. Beliau menyuarakan Islam, menyuarakan kalimat la ilaha illallah. Bahkan banyak sekali, Pak, pertentangan, banyak sekali, ya, gangguan-gangguan, bahkan berbagai macam intimidasi di saat itu. Akan tapi Rasulullah SAW di saat itu memiliki salah satu faktor ini yang dimiliki oleh Rasulullah, dan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan beliau, yaitu takwinul jamaah. Beliau memulai untuk membentuk sebuah jamaah. Dalam hal ini beliau satu persatu, Pak, beliau dakwahi dari keluarganya terdekat terlebih dahulu. Kemudian bisalah kita dapati Khadijah, ya, istrinya beliau sendiri. Kemudian ada sahabat Ali, kemudian ada sahabat Abu Bakar. Diawali dari kalangan karib kerabat terlebih dahulu, kemudian melebar dakwah itu, ya, melebar dakwah itu. Kemudian beliau tidak hanya cukup itu, beliau menggembleng orang-orang yang sudah masuk Islam ini, para sahabat yang sudah masuk Islam ini, di rumah Arqam bil Al-Arqam. Di sanalah Rasulullah menanamkan sebuah akidah, sebuah keyakinan. Nah, di sini ada sebuah hal yang juga kita harus lakukan. Di antaranya adalah apa? Kalau kita berharap Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, karena kaedahnya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat hadis-hadis tentang umat Islam, ya, nanti ke depan, ya. Bahasanya umat Islam itu apa? Akan jaya, umat Islam itu akan menguasai dunia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha zawalil ardh, sesungguhnya Allah itu sudah menghimpunkan bumi kepadaku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, saya bisa melihat penjuru timur dan penjuru barat. Wa inna sayablughu mulku ummati, dan sesungguhnya kekuasaan umatku itu mazuya minha, itu akan sampai pada bumi yang didekatkan kepadaku. Berarti apa? Kekuasaan Islam itu akan mencapai seluruh penjuru timur dan barat. Nah, pertanyaannya, untuk bisa menggapai pada kekuasaan itu, nah, kita lihatlah kepada sejarah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada di Rasul itu uswah, teladan. Hadirnya Rasulullah SAW itu untuk kita contoh, untuk kita ikuti perjalanannya, bagaimana beliau bisa membentuk masyarakat madani. Karena dengan hijrahnya beliau nanti akan terbentuklah masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban tinggi itu. Nah, kembali kepada rumah Al-Aqram bil Arqam ini, karena rumahnya sangat strategis di atas bukit, Pak. Kalau seseorang masuk lewat pintu belakang itu nggak terlihat seperti itu. Ini dijadikanlah tempat penggemblengan. Berarti dalam hal ini umat Islam menghajatkan upaya-upaya, di antaranya adalah apa? Persiapan-persiapan untuk mencetak generasi. Dan hari ini kalau kita mau lihat lagi, lembaga-lembaga pendidikan yang sukses mencetak kader-kader yang soleh dan solehah, yang memiliki semangat perjuangan yang tinggi, memiliki pemahaman ilmu yang mendalam, itu tidak lain dan tidak bukan, itu hanya bisa dilakukan oleh lembaga pesantren. Karena kalau kita berharap di luar pesantren, ya, mereka memang memiliki kecerdasan yang luar biasa, akan tapi dalam sisi hablum minallah, ya, keterikatan dia dengan Allah,
ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu kadang bermasalah, Pak. Meskipun tidak semuanya. Ada lulusan-lulusan SMA umum, perguruan tinggi umum pun juga banyak yang soleh dan soleh. Akan tetapi kalau kita berpikir generasi inti sebagaimana yang dibangun oleh Rasulullah, itu lahir dari orang-orang yang betul-betul memiliki dasar yang baik dalam pemahaman Islam. Karena ini sangat menentukan, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima pasukan di saat itu yang diutus beliau untuk Fathu Misra, ya, untuk menaklukkan negeri Mesir. Di saat itu tertunda, Pak, kemenangannya itu. Maka beliau kirim surat, laqad ta'akhartum fi fathi Misra. Kamu sudah tertunda untuk menaklukkan Mesir itu. Tidak lain dan bukan ini karena dosa yang kalian lakukan itu. Kemudian beliau sering, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memberangkatkan pasukan, beliau akan berpidato terlebih dahulu. Amurukum wa man ma'akum an takunu asadu ikhtiyatan minal ma'asi. Saya perintahkan kepada kalian, wahai para panglima dan pasukan-pasukan yang ada, takutlah kalian akan kemaksiatan. Karena kata beliau, besarnya jumlah musuh dan lengkapnya persenjataan mereka itu tidak berarti bagi kami. Tapi jika ada di antara kalian yang berbuat dosa, maka itulah yang kami takuti. Dan beliau melanjutkan, kita dimenangkan Allah karena ketakwaan kita kepada Allah. Nah, sedangkan mereka dikalahkan karena kemaksiatan mereka. Nah, maka dalam hal ini faktor yang tidak kalah penting, ya, bagaimana betul-betul bisa menyiapkan generasi-generasi yang memiliki iman yang kuat. Karena hari ini kondisinya butuh ini, Pak, benar, iman. Kaitan juga hijrah. Hijrah kalau tidak ada iman juga tidak akan hijrah, Pak. Karena harus meninggalkan rumah yang sudah nyaman, ya, pekerjaan yang sudah mapan, ya, terlebih ya relasi dan sebagainya, begitu jaringan. Ini harus hijrah. Ini kalau bukan berangkat karena iman, maka tidak akan terwujud. Pun juga demikian, kalau kita ingin hari ini berubah, ya berangkatnya dari iman ini. Bagaimana di dalam diri kita ada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sudah memberikan kabar tentang peristiwa akhir zaman, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Beliau bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'i laili muslim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebajikan, karena kalian akan dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang dahsyatnya seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi pergulirannya itu cepat. Maksudnya apa? Merubah seseorang dari mukmin menjadi kafir itu cepat hari ini. Ya, dari mukmin menjadi munafik itu cepat. Ya, dari taat menjadi tidak taat itu perguliran cepat. Karena tadi dasarnya fitnah-fitnah tadi itu. Ya. Sampai beliau katakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seorang itu masih mukmin, sore hari sudah kafir. Ada yang sore harinya masih mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Apa masalah terbesar di sini? Yabi'u dinahu bi'aradi dunya. Karena mereka menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini permasalahan. Dan ini bisa diselesaikan dengan iman kita kepada Allah, keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kita korelasikan dengan kondisi hari ini kaum muslimin yang masih terbelenggu dengan berbagai macam bentuk permasalahan-permasalahan, baik yang haram, yang syubhat dan sebagainya, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat An-Nisa ayat 100 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah anugerahkan kepadanya murahaman katsira wa sa'a, tempat tinggal yang baru, ya, wa sa'a, dan rezeki yang banyak. Ini janjinya seperti itu, Pak. Nah, kalau kita memang benar harus melangkah, ya harus berangkatnya dari hal ini, keyakinan iman kita, dan akan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan rezeki yang banyak itu. Akan tapi kalau ini tidak dilandasi keimanan, mungkin baru hijrah sebentar itu kembali lagi. Apalagi hijrah sebentar sulit ekonomi dan sebagainya, ketemu dengan kawan-kawan dulu yang belum hijrah, ya, dengan kehidupan yang masih luar biasa begitu. Nah, pelan-pelan akan bergeser dan kembali lagi. Nauzubillah. Maka di sini butuh keimanan, ya, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tadi
menanamkan iman dengan tazkiyatun nafas. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat. Nanti kalau sudah di hari kiamat, anak dan harta itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali man atallaha biqalbin salim. Siapa saja yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih dari kesyirikan. Ya. Hati yang bersih dari keraguan-raguan. Di saat itu para sahabat radhiyallahu anhum diperintah untuk hijrah, hati mereka bersih. Betul-betul mereka berangkat dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ya. Inilah yang membedakan ya hijrah-hijrah hari ini begitu ya. Dengan hijrah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum seperti itu. Padahal perjalanan hijrah mereka itu luar biasa sulit. Ya, sangat sulit sekali. Ini hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, Rasulullah SAW dalam kemenangan hijrah beliau itu diantaranya adalah karena beliau pintar di dalam membangun jaringan. Maka hijrah itu artinya apa? Hijrah itu strategi sebenarnya. Bagian daripada strategi untuk membangun jaringan. Nah, maka di saat beliau berdakwah di Mekah, itu istilah kata banyak sekali permusuhan, banyak yang menolak dan sebagainya. Beliau tidak putus asa hanya berdakwah di Mekah. Maka di saat itu beliau keluar dari Mekah, berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab di luar Mekah di saat itu. Maka beliau datanglah ke Taif itu. Bagaimana dengan Taif? Beliau berdakwah ke Taif itu membawa sebuah harapan sebenarnya. Karena Halimatus Sa'diyah kan dari situ, ibu susunya. Nah, ada keterikatan secara emosional di saat itu. Beliau berharap ketika berdakwah di Taif itu diterima dakwahnya. Tapi harapannya sirna. Ya, setelah beliau mengumpulkan para pemuka-pemukanya, dikumpulkan di situ. Ternyata menolak semuanya. Bahkan tidak hanya itu, para pemuka-pemuka ini menyuruh anak kecil, gelandangan, ya, itu untuk melempari Rasulullah, ngejar Rasulullah dan melempari dengan batu. Coba bayangkan. Maka tidak ada kondisi yang sangat berat dirasakan Rasulullah, di antara adalah kondisi di saat itu. Beliau duduk, di saat itu malaikat penjaga gunung sudah menawarkan, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau an utabbiqu alaihim al-ahsabain? Bagaimana kalau saya timpakan kepada mereka dua bukit? Apa kata Rasulullah? Ini bagian daripada apa? Kecerdasan emosional. Kalau bisa antum berdakwah apa? Sekali ditolak, jangan patah arang ya. Atau malah justru memaki-maki, atau mungkin malah udahlah enggak mungkin berdakwah, jangan begitu. Kita contoh Rasulullah. Beliau justru apa? Al arju 'ala Allah ayukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Allahu akbar. Sudah dilempari sampai kedua mata kaki beliau berdarah. Kemudian setelah itu dalam kondisi susah payah di saat itu, malaikat penjaga gunung menawarkan untuk mengazab negeri itu. Kalau Pak Sabil gimana kira-kira di saat itu? Jengkel, dongkol gitu. Udahlah, hancurkan. Mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah apa? Justru beliau mengatakan bal arju 'ala Allah, akan tetapi saya berharap kepada Allah ayuh jan aslabim, akan lahir dari anak keturunan mereka may ya'budullah, hamba-hamba yang menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya. Allahu akbar. Inilah sikap maaf yang luar biasa dari seorang nabi. Nah, maka dalam hal ini ada pesan moral yang bisa kita ambil dari Taif ini. Ya, antaranya hari ini para dai atau siapapun lah kita yang ingin menyuarakan suatu kebenaran, yang namanya nanti akan di perjalanannya, di tengah perjalanan akan ada yang menolak, menentang, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Kalau dulu Nabi, kenapa ditolak di Mekah? Karena penduduk Mekah di saat itu khawatir kalau Nabi sampai sukses dakwahnya, maka akan mengambil kekuasaan kota Mekah di saat itu. Jadi orang-orang kafir Quraisy dalam penjelasan para ulama itu, mereka tidak bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan.
Yang mereka khawatirkan adalah ketika Nabi nanti sukses berdakwah, berarti kekuasaan akan diambil oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menentang habis-habisan itu. Kemudian yang kedua, sister mereka dalam batuk. Ya kan? Kalau misalnya ini dakwahnya Nabi ini sukses, Pak, patung-patung itu tidak laku. Nah, akhirnya inilah yang antara salah satu faktor yang menjadikan penyebab kenapa dimusuhi habis-habisan. Nah, kalau kita relasikan hari ini, kenapa dakwah itu susah masuk di kampung-kampung? Permasalahan juga sama. Kalau ustadz itu minat disenangi oleh jamaahnya, seolah itu mengambil sebuah kekuasaan. Jadi pihak setempat itu seolah terusik, Pak, terusik apanya? Eksistensinya. Wah, bahaya ustadz ini. Kayak lebih tentang jamaah. Ini lawan jamaahnya. Itu, Pak. Akhirnya apa? Di kampung-kampung kita cenderung tidak maju masjid itu. Pemahaman Islamnya tidak bertambah, tidak berkembang. Karena apa? Tidak terbuka. Kalau sudah di kondisi yang seperti ini berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Bahkan ada di antara mereka itu yang menjadi imam abadi, Pak. Imam abadi, Pak. Jadi imam itu nggak gantikan, Pak. Bahkan kalau beliau masbuk ya, itu ada orang yang mendahului jadi imam itu beliau pulang. Saya ketemu orang itu, Pak, pulang, Pak. Iya, bukan saya yang jadi imam. Allahu Akbar. Jadi dia menganggap itu saya yang jadi imam. Padahal dari sisi bacaan, hafalan dan sebagainya tidak seperti itu. Nah, hari ini sudah saatnya tentunya para tokoh di kampung, orang-orang tua itu memberikan para pemuda pesantren yang memang mereka punya kemampuan untuk tampil, karena mereka inilah generasi penerus estafeta perjuangan di masa yang akan datang. Kalau diambil oleh yang tua-tua terus, tidak ada regenerasi, akhirnya terputus. Kalau sudah terputus, sudah kita bisa bagaimana kondisi pemuda-pemuda yang tidak kenal Islam dan sebagainya. Kadang anak kecil ke masjid dimarah habis-habisan. Lebih ketika ribut. Memang benar, kalau bisa anak-anak kita sebelum usia habis, kalau bisa jangan sering dibawa masjid. Memang benar. Tapi kalau mereka tetap harus ikut apinya, itu tidak. Bagaimana seorang ibu tadi itu. Tapi ketika sudah usia 7 tahun, sudah jelas kewajibannya begitu ya. Bahkan dalam permasalahan imam pernah kita kaji, usia 6 atau 7 tahun tidak menghalangi seorang anak itu menjadi imam. Sahabat Amr bin Salamah umurnya berapa? 6 atau 7 tahun di saat itu, tapi ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam di saat itu. Ya, karena apa? Karena beliau adalah sahabat Nabi di saat itu, di kaumnya itu yang paling banyak hafal Qur'annya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah suatu kaum itu diimami oleh orang yang paling banyak hafalannya. Ini kita melihat kepada tadi hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara-cara Nabi untuk bisa menjalankan dakwahnya dengan baik itu seperti itu. Ya. Kemudian ketika nanti ada pihak-pihak yang tidak suka dengan itu wajar. Itu wajar. Nah, bagaimana di situ letak seorang dai, kita semuanya yang ingin berdakwah di kampung kita, di masyarakat kita, menggunakan pola-pola pendekatan yang baik. Biasanya, Pak, seorang tokoh itu nggak menerima kita karena apa? Pertama tadi, yang kedua karena merasa tidak dihormati gitu ya. Pernah kita ngisi di suatu pertemuan di kampung gitu ya. Ketika kita masuk itu mukanya masam semua, ngeliat kita itu kayak sudah musuh gitu, Pak. Nah, ketika saya disuruh tausiah, saya angkatlah mereka. Pak, Bapak sekalian, tokoh-tokoh yang ada di sini, kita ini masih muda, Pak. Kalau nanti ada penyampaian, ada kesalahan, tolong bisa dibenarkan. Itu sudah mulai senyumannya itu keluar gitu ya. Setelah selesai, saat dari mana rumahnya dan sebagainya. Terkadang mereka butuh diangkat sedikit, karena mereka itu kondisinya seperti itu. Baik, jadi ada hal-hal yang memang dilakukan oleh Rasulullah dan itu sangat baik sekali. Di antara tadi membangun jaringan dakwah dalam hijrah itu. Kemudian yang kedua, beliau bisa memilih duta dakwah terbaik, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi sahabat Mus'ab bin Umair di saat itu sebelum hijrah itu dilangsungkan, itu sudah diutus oleh Nabi
untuk bisa berdakwah di Yathrib di saat itu. Dengan dakwahnya, dengan kelemah lembutannya Mus'ab bin Umair, itu beliau berhasil mendakwahi para pemuka-pemuka Yathrib. Dan pada tahun haji yang berikutnya itu sahabat Mus'ab bisa mengutus 70 orang dari suku Aus dan Khazraj untuk datang kepada Rasulullah berbaiat di saat itu. Ini di antara salah satu ya kenapa Rasulullah itu bisa berhasil ke Yathrib. Ya, jadi sebelum ke Yathrib itu sudah ada orang yang ditanam di sana, yaitu sahabat Mus'ab. Begitupun kita hari ini. Kalau kita ingin membangun ya sentral dakwah, bisa dinamakan pesantren dan sebagainya lah, ya, di suatu tempat, harusnya ya baiknya memang ada orang-orang yang sudah ditempatkan. Ya. Untuk apa? Pertama, untuk menyelami bagaimana kondisi kultur masyarakat di sini, kebiasaan mereka. Bahkan kalau masalah pemahaman itu sejauh mana, tokoh-tokohnya itu bagaimana, itu dikaji semuanya sehingga nanti akan bisa ada tadi pola. Lahirlah sebuah pola-pola. Oh, pendekatannya harus begini, pendekatannya harus begini. Terkadang ada yang mereka ini tokoh menentang itu, Pak. Selesainya itu hanya sekarang, Pak. Kita sering silaturahmi saja. Sering silaturahmi, diskusi ringan terus seperti itu. Dan ini catatan ya, jangan sekali-kali menghakimi atau jangan sekali-kali menyalahkan mereka itu di forum yang seperti ini. Meskipun mereka itu merasa salah, tapi kalau dibedah kekurangan mereka di forum yang seperti ini, mereka akan cenderung membela diri. Ini hakikatnya seperti itu. Maka jangan sampai di dalam kita berdakwah ada tokoh yang keliru, tokoh yang salah, pemahamannya nggak benar sebagainya, dikupas di forum yang seperti ini. Ini bukan tempatnya kita untuk mengupas kesalahan seseorang ya. Ya, akan tapi kalau memang kita lihat kondisi seperti itu, kita datang ke rumahnya, pelan-pelan kita diskusi. Meskipun lagi-lagi ini membutuhkan kesabaran dan kelapangan dada, Pak. Ya, karena kadang-kala kalau sudah nggak suka itu kan ketemu saja sudah nggak enak gitu ya. Bahkan mau salam aja kadang berat begitu. Ini kondisi yang ya memang seperti itu. Akan tapi kita harus hilangkan itu semuanya. Kemudian yang berikutnya, di antara salah satu faktor keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah, yaitu beliau mengikat kaum muslimin dengan ukhuwah al-islamiyah, dengan persaudaraan Islam. Nah hari ini kalau kita mau katakan majelis taklim kita ini belum cukup berhasil untuk mengikat ukhuwah Islamiyah itu. Terkadang yang duduk di sini dengan yang duduk di sana itu kadang nggak kenal. Kalau ini kenal, sama-sama pengurus ini kan. Tapi kadang Pak Sabil, kalau saya tanya jamaah taklim yang ada di sini, saya nggak yakin beliau hafal 50%, Pak. Ya, bahkan rumah di mana mungkin juga nggak tahu. Mungkin di antara antum tahu, Pak Sabil ini ketua takmir Masjid Adwa. Rumahnya di mana? Nggak tahu saya. Bisa jadi. Padahal beliau sering bawa acara di sini, sering tampil di sini, kadang juga jadi imam di sini. Saya lihat ya. Tapi kita nggak kenal rumahnya beliau. Berarti apa? Majelis-majelis taklim yang ada ini perlu dirubah sedikit. Maksudnya apa? Tidak hanya tersentral saja di majelis taklim saja pertemuannya, tapi sesekali itu bisa dari rumah ke rumah. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi saudara kita itu? Kalau kita sendiri nggak pernah tahu rumahnya, nggak pernah tahu anaknya berapa, pekerjaannya apa dan sebagainya, taunya datang ke masjid kayaknya senyum-senyum aja, nggak ada masalah. Mungkin begitu kita kesimpulannya. Maka di antara terobosan yang kita bisa lakukan ada dengan ngopi ya. Kalau di Karanganyar kita bentuk ngopi. Alhamdulillah sudah ada ngopi di Karanganyar, di Waihui tadi malam. Ini ada Pak Yano. Ya, ngopi di Waikandis, di Waihalim sini. Kemudian di perumahan Polri ya, Polri di Raja Basa ini. Insyaallah kita sudah bentuk itu dan ternyata manfaatnya beda, Pak. Manfaatnya beda. Ada kedekatan tadi secara emosional. Kemudian satu dengan yang lain saling kenal. Bahkan mohon maaf Pak, hutang per hutang itu kita paham. Ini hutangnya masih sekian. Ini ada yang tersinggung nggak ini kira-kira? Ya, Ustaz, tolong Ustaz bantu. Akhirnya kan ada komunikasi dan kedekatan. Karena kalau kita seperti ini, jujur Pak, banyak yang merasakan antara Ustaz dengan jamaah ini udah terlalu jauh. Ini duduknya itu udah terlalu jauh gitu loh. Apalagi mau ngobrol hati ke hati itu udah, kalau bukan benar-benar mendesak kayaknya nggak mau ngobrol. Tapi kalau di ngopi itu ngobrol perkara iman itu yang setiap
malam Kamis kalau di Karanganyar itu mereka bisa lebih dekat duduknya, ya. Kadang juga Ustadz main futsal bersama. Dari situ ada obrolan-obrolan, di situ ada curhat, di situ ada macam-macam lah. Bahkan kita kadang sampai jam 12 malam meladeni permasalahan-permasalahan yang ditanyakan itu. Karena ternyata umat kita ini banyak yang sakit, Bang. Nggak hanya fisik, Bang. Sakit rohaninya juga sakit, banyak. Dan mereka ingin konsultasi. Konsultasinya pun kalau di rumah ngelihat istri udah nggak mau konsultasi, gitu kan? Ngelihat ustadznya kayaknya jauh sekali. Akhirnya kemana mereka dalam rangka untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada? Mereka duduk di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Ya, mereka pergi kafe-kafe, mereka pergi ke tempat-tempat hiburan itu dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan masalah-masalah yang ada itu. Karena pada prinsipnya seseorang yang dalam satu hari itu nggak sholat, nggak membaca Quran, nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dipastikan hatinya itu kering. Ya, hatinya itu betul-betul butuh semacam oase gitu, sesuatu yang mendinginkan hatinya. Nah, ketika mereka ini ya tidak bisa kembali kepada masjid, mereka melari tempat-tempat itu. Nah, hari ini pintar pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi yang seperti itu. Akhirnya muncullah hiburan-hiburan itu di TV, acaranya menghibur, sering banyak tawanya daripada manfaatnya, gitu kan? Itu dalam rangka untuk mengalih tadi penat mereka tadi itu, ya, kekeringan hati mereka itu, kegundahan mereka selama ini dalam satu hari itu, akhirnya diobati dengan nonton yang lucu-lucu atau mungkin main catur. Ada lagi yang melampiaskan bahkan mancing itu daripada maghrib sampai jam 12, ada itu 12 malam. Itu dalam rangka untuk menghilangkan kepenatan itu. Padahal itu tidak menjawab permasalahan mereka. Ya. Mereka itu kan hanya ingin melelahkan diri, setelah itu tidur, bangun subuh, beraktivitas lagi. Cari aktivitas lagi sorenya, biar lelah, ngantuk, tidur, terus paginya beraktivitas. Padahal jawaban mereka untuk permasalahan itu ada di kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mereka sholat, dengan mereka membaca Al-Quran, maka akan dingin hati itu, akan tenang hati itu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi ukhuwah Islamiyah ini yang dibangun oleh Rasulullah itu luar biasa. Kalau kita ingin bisa lihat bagaimana ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kita bisa lihat kisah sahabat Abdurrahman bin Auf itu, ketika dipersahabatkan dengan sahabat Sa'ad itu ya. Itu kan sahabat Sa'ad itu luar biasa. Beliau katakan, wahai Abdurrahman, saya ini sahabat kamu yang kaya di kota Madinah. Jadi kalau ngasih bantuan orang tuh gitu Pak ya, ngasih pinjaman itu Pak ya. Jangan ada orang minta hutang atau pinjaman itu, aduh susah saya. Kamu ini datang juga mau ngutang. Jadi yang mau ngutang itu nggak jadi Pak. Yang mau minta bantuan itu nggak jadi. Kalau toh dikasih, enggak Pak, Bapak sendiri juga susah. Nah, begitu. Tapi kalau sahabat Nabi itu enggak. Ketika mereka memang punya, mereka sampaikan, saya adalah sahabat Nabi yang kaya di kota Madinah ini. Ambillah separuh daripada kekayaan saya ini, kamu bisa gunakan untuk hidup di kota Madinah. Luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan beliau sampaikan, saya punya 2 orang istri. Lihat mana yang paling cantik, sebut namanya, saya akan ceraikan dia, setelah itu nikahlah. Insya Allah. Gimana Pak Sabil? Berani enggak? Allahu Akbar. Ini iman yang berbicara kan, sampai seperti itu, ukhuwahnya itu, kedekatan mereka itu sampai. Bahkan satu orang dengan satu orang itu saling mengkafil kehidupan mereka. Maka kalau kasus corona ini bahkan bisa dibilang itu bisa diperpanjang Pak ya, kondisinya nanti diperpanjang oleh Allah. Misal kita berharap untuk tidak ya, segera berhenti, segera selesai. Mudah-mudahan titik selesainya kan sudah dimulai. Jadi kalau kasus atau wabah corona ini berkepanjangan, maka tidak ada solusi bagi umat Islam kecuali apa? Membentuk komunitas-komunitas itu. Misalnya Pak Sabil itu bisa mengkafil berapa orang dalam 1 bulan. Misalnya beliau bisa mengkafil 5 orang, kafilah 5 orang, tanggung 5 orang itu dalam 1 bulan itu. Terus beliau 5 orang, beliau, itulah komunitas, itulah ukhuwah Islamiyah. Nah sekarang kalau kita diikat hanya jamaah masjid saja, tidak kenal antara satu dengan yang lain, bagaimana kita akan membantu? Sedangkan kita tidak tahu, ada yang nggak makan, itu kita nggak tahu, karena kita tidak tahu kondisi mereka.
Maka tingkatan ukhuwah di dalam Islam itu kan ada 4, Pak, ya. Yang pertama itu tingkatan yang paling rendah itu ta'aruf, ya, hanya sekedar kenal saja. Oh, namanya Pak Sabil, oh namanya Pak Bambang, udah itu saja. Kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah tafahum. Kita bisa saling memahami sukunya, gaya bicaranya, bahkan hobinya, apalagi Pak pekerjaannya, ini memahami. Tapi belum yang terbaik ini. Tingkatan yang ketiga adalah at-takaful. Ketika sudah memahami, lari kepada takaful, memenuhi hak saudaranya. Ketika membutuhkan kita penuhi, kita bantu dan sebagainya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-itsar. Jadi mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan pribadi, dan itu dilakukan oleh sahabat Ansor. Walau kana bihim khassasah yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan membantu saudara mereka, sahabat-sahabat Ansor, meskipun diri mereka itu butuh. Jadi mereka silakan. Kemudian diawali yuhibbuna man hajara ilaihim. Bahkan mereka itu senang ada saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin yang datang ke Madinah. Padahal secara tabiat manusia itu, Pak, antum saja, kalau ada tamu di rumah antum numpang, itu lebih dari 3 hari, lama-lama pening nggak, Pak? Nyaman nggak kira-kira? Kira-kira betah nggak antum? Kan lama-lama, aduh, mungkin keberatan. Tapi sahabat Ansar ini sampai pada tingkatan yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai sahabat-sahabat mereka yang hijrah kepada mereka, malah senang. Bisa membantu itu senang. Ini makhluk aneh ini, Pak, sahabat-sahabat Ansar ini. Inilah hasil didikan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka melihat ukhuwah inilah yang akan menjadi salah satu sebab akan kekuatan umat Islam. Karena kalau kita berbicara ukhuwah, ini kita berbicara tentang pilar-pilar kebangkitan umat. Nah, maka ini sudah mulai, ya, ukhuwah ini dibangun dari satu persatu terus seperti itu. Bagaimana antara satu perumahan ini itu bisa saling mengenal, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kemudian perumahan lagi saling mengenal, nanti bisa dipertemukan perumahan ini ketemu dengan perumahan ini. Bahkan ada salah satu jamaah, ya, jamaah pengajian di Indonesia itu membangun ukhuwahnya sepele, Pak, dari main bola kaki. Ya. Hari ini sudah punya koperasi. Bahkan beasiswa anak-anak mereka itu lahir dari koperasi. Bahkan banyak di antara lulusan-lulusan mereka itu sudah dari luar negeri sekarang itu. Dari mana? Sepak bola. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk jam pengajian kecil-kecilan. Kemudian setelah itu dikenalkan dengan koperasi yang mereka bangun bersama itu, yang hasilnya kembali kepada mereka. Luar biasa itu. Nah, hari ini kenapa sih ada umat Islam, ya, dia punya anak, ya, cerdas, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah? Karena tadi yang kaya-kaya atau mungkin kita yang tahu itu tidak ada tadi ikatan yang bisa memfasilitasi kita untuk membantu anak tersebut. Nah, maka pelan-pelan ukhuwah ini kita bangun. Ya, ukhuwah ini kita bangun. Kemudian yang terakhir, di antara salah satu keberhasilan Nabi Muhammad SAW adalah beliau membangun masjid. Ya, membangun masjid. Dan ternyata masjid ini menjadi sentral di saat itu kegiatan umat, bahkan dalam semua hal. Dalam perpolitikan beliau, dalam strategi perang beliau, bahkan dalam jihad ekonominya beliau, itu diaturnya di masjid. Kenapa dengan masjid, Pak? Karena orang yang datang ke masjid itu nggak ada tendensi yang lain kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid kering, Pak, nggak ada snack, kan? Nggak ada snack, nggak ada pesta, kan begitu ya. Meskipun ini ada inisiatif pihak-pihak masjid, ya, bagaimana kajian ada snack, ada kopi, bahkan setelah itu makan, itu pun juga nggak mau datang ini masyarakat ini. Ini sudah dienakkan begitu ya. Luar biasa kondisinya, ya, susahnya mereka untuk bisa diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masjid ini menjadi sentral kegiatan Nabi. Bahkan orang-orang yang masuk Islam itu mau masuk Islam itu disuruh masuk ke masjid. Nah, disitulah disuruh masuk Islam. Kemudian masalah strategi mengatur rencana-rencana ke depan itu diatur dari masjid. Maka bagaimana masjid-masjid kita hari ini dihidupkan? Karena ini media yang paling efektif untuk mengumpulkan kaum muslimin. Tidak ada yang lebih efektif kecuali masjid. Maka masjid bagaimana diperdayakan? Bila perlu kasnya masjid itu, Pak, itu nol akhir bulan itu. Nol terus karena kegiatannya banyak. Terlebih PA-nya jalan, TPQ-nya jalan,
pengkaderan para pemudanya jalan, kemudian tahsin semua jalan, akhirnya saldonya nol terus. Tapi luar biasa, itu yang kita inginkan. Bagaimana masjid-masjid itu bisa aktif, bisa produktif, membantu pengkaderan umat. Baik, Bapak Ibu sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara ya, pesan-pesan moral ya yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan bisa kita petik ya hikmahnya dan bisa kita aplikasikan atau realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah a'lam bishawab. Isyraq jam berapa Pak Sabir? 10 menit lagi. Oke, masih ada 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan kan? Kalau ada, kalau tidak ada kita tutup. Ada Pak? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita tambahkan sedikit kaitannya masalah hijrah ini. Jadi hijrah jangan juga diartikan begini, kita harus berpindah tempat. Ini juga salah ya, kesalahan kita dalam memahami makna hijrah ini. Jadi memang kalau kita lihat secara lugawi, secara bahasa, hijrah ini para ulama ahli bahasa sepakat ya, tidak ada pengertian hijrah ya kecuali berpindah. Ya. Tapi kalau kita lihat secara definisi, secara istilahi, syar'i, itu hijrah ini tidak hanya berpindah tempat. Maka pembagian hijrah itu ada dua, ada hissi, ada yang maknawi. Kalau hissi itu fisik. Ya, jadi perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ini kan perpindahan fisik. Tapi tujuannya bukan hanya pindah fisik. Nanti akan muncul kajian-kajian. Bagaimana Ustaz? Contohnya nih orang Padang hijrah ke Lampung itu bisa dikatakan hijrah apa tidak? Hijrah kalau kita lihat pemaparan para mufassirin dan para ulama yang ada, itu ada salah satu penyebabnya. Di antaranya apa? Untuk menyelamatkan agama atau untuk menyebarkan agama. Kalau ada substansi ini dalam perpindahan-perpindahan itu, maka bisa dikatakan itu hijrah. Nah, seperti itu. Akan bernilai hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, karena para ulama meluaskan makna hijrah tidak hanya perpindahan fisik, maka di antara para ulama yang betul-betul getol menyuarakan hijrah secara maknawi, bukan secara fisik. Kalau maknawi itu kan meninggalkan maksiat, dosa dan sebagainya, itu secara makna. Kalau isi kan tadi jelas fisik. Itulah Said Qutb, ya, penulis tafsir fi Dhilal Quran. Itu beliau menyuarakan yang namanya islamisasi dalam semua sisi, baik dalam ekonomi, ya, dalam perkara-perkara perpolitik dan sebagainya. Itu bagaimana islamisasi dari pakaian dan sebagainya, itu islamisasi. Nah, dari situlah kita ambil mana yang paling memungkinkan dari hijrah itu. Oh, ternyata hijrah yang paling memungkinkan di Indonesia itu hijrah secara maknawi. Bagaimana hari ini umat Islam itu bisa kembali kepada Allah dengan meninggalkan berbagai macam dosa dan kemaksiatan itu. Karena jujur kita katakan penyebab terjadinya Nasrullah, penyebab ya, yang menjadikan datangnya pertolongan Allah itu tidak kepada kita, itu diantara adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka ini yang perlu kita bersihkan dari umat ini. Kalau umat itu sudah bersih, ditazkiyah secara baik, insyaallah Nasrullah itu akan datang. Pertolongan Allah itu akan datang. Ya, ikhfadillaha yahfadka. Jaga Allah, insyaallah akan menjaga. Allah alim bisawab. Mungkin demikian bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.